Ya, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Berjumpa lagi kita di pertemuan ke-8. Materi kita kali ini membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheets. Nah, seperti apa itu CSS dan bagaimana nanti bentuknya, kemudian bagaimana menghubungkan antara HTML dan CSS, nanti kita bahas. Nah, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memasuki materi kita menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dan indikator pada pembahasan kita kali ini, yang pertama kompetensi dasarnya yaitu menerapkan style pada halaman web atau menerapkan CSS pada halaman web. Dan yang kedua, membuat kode HTML untuk menampilkan style tertentu pada halaman web. Sedangkan untuk indikatornya, yang pertama yaitu menjelaskan konsep layout dalam tampilan halaman web. Yang kedua, menjelaskan berbagai metode layout tampilan halaman web. Menjelaskan konsep style dalam halaman web. Dan yang keempat, menjelaskan penyisipan CSS dalam skrip program aplikasi web. Dan yang kelima, menjelaskan prosedur penulisan style skrip dalam program aplikasi web. Dan yang keenam, menjelaskan prosedur penyisipan skrip style ke dalam HTML. Dan yang terakhir, menerapkan style dalam program tampilan halaman web. Oke, apa itu CSS atau Cascading Style Sheets? Nah, CSS atau lebih dikenal dengan script design biasanya digunakan untuk menyederhanakan proses pembuatan website, atau dengan kata lain untuk mendesain atau membuat semenarik mungkin sebuah halaman web. Jadi dengan adanya CSS ini, seorang programmer dapat dimudahkan dalam mendesain halaman web. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di layar ini, inilah yang dinamakan dengan CSS, seperti background color, border radius, box shadow, clip, color, display, dan lain-lainnya. Nah, dalam CSS itu ada yang dikenal dengan selector, property, property value. Property dan property value ini dikenal dengan declaration. Nah, untuk yang selector itu biasanya dibuat nama dari tag si HTML. Contohnya pada HTML kita membuat tag P atau paragraf. Nah, pada CSS kita pada selektornya itu kita menggunakan tag P tersebut untuk membuat CSS-nya atau style-nya. Bagaimana cara membuatnya? Kita mengetik dulu nama dari si selektornya. Nah, seperti yang saya buat ini adalah tag P. Kemudian buka kurung kurawal. Kemudian color ini adalah nama propertinya. Dan kemudian red ini adalah value dari si property. Kedua-kedua inilah yang dinamakan dengan declaration dalam CSS. Ada 3 macam dalam menuliskan CSS dalam HTML. Ada secara inline, internal, dan eksternal. Secara inline, CSS merupakan penempatan yang langsung dilakukan di dalam konten HTML. Nah, contohnya seperti di layar ini.
Di sini saya menggunakan tag H1 atau heading. Di barisan tag H1 ini, saya menambahkan CSS-nya di barisan H1 itu secara langsung. Style dengan color blue violet, font style italic, font family Corel, kemudian bisa juga nanti kalian tambahkan text align. Kemudian kita akhiri dengan tag penutup dari si H1. Kemudian penulisan CSS secara internal. Bagaimana penempatan CSS menggunakan cara internal? Internal CSS sekilas mirip dengan inline CSS. Namun di dalam penggunaan CSS secara internal, baris kode HTML dituliskan di bagian atas, tepatnya itu di atas tag HTML dan di bawah tag doctype HTML. Jadi di antara tag HTML dan doctype HTML. Cara ini sangat lazim digunakan untuk menciptakan halaman web dengan tampilan yang berbeda. Dengan kata lain, CSS ini bisa dipakai untuk menciptakan tampilan yang unik atau menarik. Bisa kalian lihat perbedaannya ya antara inline. Jika inline, dia ditulis langsung pada tag HTML-nya, satu baris. Sedangkan secara internal, dia membuat di antara tag doctype HTML dan tag si HTML ini. Nah, kemudian dia membuat tag style. Dan jangan lupa kita akhiri dengan penutup tag style. Nah, kemudian disinilah kita merancang atau membuat si CSS-nya. Nah, contohnya saya ingin menambahkan CSS pada tag H2 HTML ini. Maka selektor yang saya gunakan adalah H2. Makanya di sini saya buat H2 selektornya. Kemudian desain apa yang ingin saya buat? Atau CSS apa yang ingin saya buat? Di sini saya menambahkan style color, kemudian font size, kemudian font style, kemudian font family, dan text shadow. Ini yang dinamakan properti dari CSS. Sedangkan yang value-nya untuk yang color ada cornflower blue, sedangkan font size-nya 50 px, ini adalah value-nya. Font style-nya adalah bold. Oke. Untuk penulisan yang eksternal, penempatan baris kode CSS menggunakan file.css. Jadi dia dua file yang berbeda. Tadi misalnya si inline dan dengan cara inline dan internal, itu dia satu file dengan si HTML. Sedangkan secara eksternal dia berbeda file. Antara CSS dan HTML itu dia dipisah. Bagaimana cara pembuatannya? Nah, seperti di layar, ini adalah file untuk si HTML. Ini file si CSS. Nah, pada HTML, file saya yang HTML ini, saya di sini menggunakan tag H3. Jadi saya ingin menampilkan CSS eksternal. Tampilan seperti ini. Nah, pada file CSS ini, selektornya saya menggunakan si H3 ini. Kemudian propertinya saya buat color, font size, font style, font family, text shadow, text align. Atau bisa kalian tambah dengan properti-properti lainnya.
Nah, untuk memanggil dari si CSS ini, karena dia berbeda file, kita menggunakan tag link, kemudian rel sama dengan style sheet, kemudian tipenya adalah text garis miring CSS, dan href. Href ini adalah untuk memanggil si file CSS ini, css.css. Nah, link rel ini diletakkan pada file HTML. Jadi nanti si file CSS ini akan dipanggil otomatis dengan hanya mengetikkan link rel, dan hrefnya itu adalah nama file yang si CSS. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Yang pertama, kalian buka dulu yang namanya Visual Code kalian, kemudian new file, kemudian kita save dulu, kita save. Saya simpan di Oke, saya simpan di D. Oh. Oke, saya ulangi lagi. New file, kemudian save. Kemudian ini kita pilih HTML, format HTML. Kita cari HTML. Nah, kemudian kita buat struktur dasar dari si HTML. Nah, saya di sini mau menampilkan teks dengan menggunakan tag P. Latihan membuat CSS. Nah, untuk yang secara inline, kita membuat CSS itu di dalam tag P ini, tag paragraf ini. Di sini. Oke. Style. Saya membuat tulisannya itu berwarna merah. Color. Head. Kemudian font style, font family. Font family-nya value propertinya saya pilih Corel nih. Coba saya jalankan dulu ya. Saya save. Kemudian kita run. Seperti begini. Kita tunggu sebentar ya. Coba kita langsung buka dari si foldernya.
Nah ini dia, kita open with Chrome. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi si teksnya ini akan mengeksekusi berdasarkan si CSS property atau value propertinya. Tuh, ingin kita membuat yang namanya font size atau memperbesar dari si teks tersebut. Font size. Nah, untuk yang font size itu satuannya px, bisa im. Nah, untuk ini saya menggunakan px. Saya font size-nya saya buat 50 px contohnya. Save. Nah, dia akan mengeksekusi sesuai dengan properti yang sudah kita ketik. Nah, ini untuk yang inline. Lalu bagaimana penggunaan secara internal? Coba kita hapus dulu. Kita hapus. Kita membuatnya itu berada pada doctype HTML dan tag HTML. Oke. Kita menggunakan style, kemudian tutup style. Oke, udah ya. Kemudian kita buat selektornya, selektor si P, kemudian ini, kemudian propertinya apa? Untuk propertinya kita pakai color aqua, kemudian saya mau dia dibuat di tengah, text align, center, kemudian font size saya buat 30 px. Oke, seperti ini aja dulu. Kemudian font style. Tadi font size ya, ini font style kita buat dulu. Font style. Saya mau buat bold. Oke, save. Coba jalankan, kita jalankan ya. Nah, ini dia. Jadi si teks latihan membuat CSS ini akan dieksekusi bersama dengan si CSS ini. Colornya aqua, properti text align-nya center, dia maka diletakkan di tengah ya. Kemudian font size-nya 30 px. Kemudian font style-nya adalah bold. Dia dipertebal bold ini. Nah, lalu bagaimana jika dia berbeda file atau secara eksternal? Nah, di sini saya sudah punya dua file ya. Saya sudah punya dua file. Ini kita hapus dulu ya. Kemudian ini adalah file HTML ya. Sedangkan ini adalah file CSS saya. Ini adalah dua file yang berbeda. Pada CSS HTML ini, yang ini, kita panggil si file css.css. Jadi stylenya ini akan dieksekusi ketika file tersebut dipanggil. Bagaimana cara memanggil file tersebut? Kita dapat menggunakan tag link, kemudian atribut rel, style sheet, bertipe text atau CSS, garis miring CSS, dan memanggil file dari si css.css dengan menggunakan atribut href. Kira-kira seperti itulah dalam
penggunaan atau penulisan secara eksternal. Oke, untuk pertemuan kita kali ini mengenai cascading style sheet cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin mau ditanyakan atau yang kurang dipahami, bisa menghubungi saya atau menchat saya langsung secara melalui WA atau chat di e-learning Capdis Sunggal. Oke, nanti saya akan memberikan latihan atau soal. Jadi saya harapkan latihan dan soal itu dikerjakan sebaik mungkin, ya, biar nilai kalian bagus-bagus. Kemudian banyak latihan, karena dalam penggunaan CSS ini harus banyak latihan, karena properti dan properti value-nya itu harus memang kita ingat. Oke, sebelum kita mengakhirinya, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih.